Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan aku Filda di YouTube channel aku sendiri. Tujuan aku membuat video ini untuk menuntaskan ujian akhir semester aku di mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Nah, sebelumnya aku ingin memperkenalkan diri lagi nih sebagai mahasiswa. Dan sepertinya aku akan menggunakan sedikit bahasa formal. And here we go. Oke, perkenalkan nama saya Filda Lutfia Samala dengan NPM 2021511087. Saya dari Universitas Siliwangi dengan program studi Pendidikan Matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Oke, kita lanjut dengan apa maksud dari adanya video ini selain untuk menuntaskan UAS saya, oke? Nah, saya di sini selain untuk menuntaskan UAS saya juga akan menjelaskan kepada kalian semua tentang fungsi kuadrat. Kalau nggak salah, fungsi kuadrat itu di kelas 11. Oh, 11 ya, kalau nggak salah ya. Nah, kelas 11 itu 2 SMA. Nah, bagi kalian kelas 2 SMA yang tidak mengetahui atau kurang mengerti tentang fungsi kuadrat, bisa tonton video ini dan bagikan juga kepada kalian-kalian yang mempunyai saudara atau apapun, tetangga atau apapun yang tidak mengerti tentang fungsi kuadrat, kalian bisa kirim link video ini. Oke. Nah, di sini saya menyiapkan materi dan contoh soalnya. Oh iya, latihan yang untuk kalian kerjakan di rumah, jika kalian menonton di rumah, atau di kelas, jika kalian menonton di kelas, atau dimanapun lah kalian nontonnya. Tapi tenang, karena tugasnya nggak dikumpulin. Hanya untuk kalian menambah kemampuan mengerjakan soal fungsi kuadrat. Nah, yang pertama, materinya, saya menyiapkan 3 submateri dari fungsi kuadrat. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada jenis-jenis, dan yang terakhir ada grafiknya, grafik fungsi kuadrat. Yang pertama ada pengertian fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Secara umum, fungsi kuadrat memiliki bentuk umum seperti berikut ini. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a bukan sama dengan 0. Jadi gak bisa kalau a-nya tuh 0. Soalnya kalau a-nya 0 berarti gak ada yang dikuadratin dong. Karena 0 dikali x kuadrat ya 0. Nah, dengan fx sama dengan y yang merupakan variabel terikat dan x adalah variabel bebas, sedangkan a dan b merupakan koefisien dan yang terakhir adalah c merupakan sebuah konstanta. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis fungsi kuadrat. Nah, jenis-jenis fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu sebenarnya ada 3. Nah, di sini kita akan menjelaskan semuanya ya. Nah, yang pertama ada jika pada y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, nilai b dan c adalah 0, maka fungsi kuadratnya menjadi y sama dengan ax kuadrat. Yang membuat grafik pada fungsi ini simetri pada x sama dengan 0 dan memiliki puncak di titik 0,0. Maka grafiknya adalah seperti yang ada di layar kalian. Nah, itu grafiknya kayak gitu. Jadi, titik puncaknya itu ada di 0,0. Lalu yang kedua ada jika pada y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, nilai b bernilai 0, maka fungsi kuadrat akan berbentuk y sama dengan ax kuadrat ditambah c. Yang membuat grafik pada fungsi ini simetris pada x sama dengan 0 dan memiliki titik puncak di 0, c. Maka grafiknya, bisa kalian lihat ya di layar kalian.
Jadi kalau jika bisa aja diketahui titik puncaknya 0,0, maka tentukan fungsi kuadratnya, yaitu berarti fungsi kuadratnya y sama dengan ax kuadrat. Lalu ada juga kalau diketahui titik puncaknya itu ada di 0,c, maka fungsi kuadratnya akan berbentuk y sama dengan ax kuadrat ditambah c gitu. Nah, yang terakhir ada jika titik puncak di titik H, K, jadi ini puncaknya udah diketahui ya, kayak puncaknya nggak di 0,0, nggak di 0,c, tapi ada di H, K. Maka fungsi kuadrat menjadi Y sama dengan A dikali X dikurangi H pangkat 2 ditambah K dengan hubungan A, B, dan C dengan HK adalah sebagai berikut. HK sama dengan min B per 2A, min B pangkat 2 dikurangi 4AC per 4A. Selanjutnya ada grafik fungsi kuadrat. Nah, di grafik fungsi kuadrat itu ada grafik terbuka, titik puncak, sumbu simetri, titik potong sumbu X, dan titik potong sumbu X. Nah, yang pertama ada grafik terbuka. Grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dapat terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, sifat ini ditentukan oleh nilai A. Jika A lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Jika A lebih kecil dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Lalu ada titik puncak. Grafik kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik. Jadi titik puncak sama titik balik itu sama aja. Sama aja itu. Jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncak adalah titik maksimum. Jika grafik terbuka ke atas, maka titik puncak adalah minimum. Jadi titik minimum dan titik maksimum itu bisa juga disebut dengan titik puncak. Nah, lalu yang ketiga ada sumbu simetri. Sumbu simetri membagi grafik kuadrat menjadi dua bagian, sehingga tepat berada di titik puncak. Karena itu, letaknya pada grafik AX kuadrat tambah BX tambah C berada pada X sama dengan min B per 2A. Atau ini tuh kalau yang tadi tuh H ya. Lalu yang selanjutnya ada titik potong sumbu Y. Grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C memotong sumbu Y di X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0 didistribusikan ke dalam fungsi, diperoleh Y sama dengan C. Maka titik potong berada di 0,C. Lalu selanjutnya ada titik potong sumbu X. Grafik kuadrat akan memotong sumbu X di Y sama dengan 0 sehingga membentuk persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Akar-akar dari persamaan tersebut akan absis dari titik potong. Oleh karena itu, nilai diskriminan atau D berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu X. Nah, ini kayak bentuk grafiknya ya. Nih, jika D-nya lebih besar dari 0 dan A-nya lebih besar dari 0, lalu akan memotong sumbu X di dua titik, lalu bentuknya akan terbuka ke atas. Nah, lalu jika D sama dengan 0, lalu A-nya lebih besar dari 0, lalu grafiknya akan menyinggung sumbu X di satu titik, lalu bentuknya akan terbuka ke atas. Lalu selanjutnya ada kalau D-nya lebih kecil dari 0, A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya tidak mengenai sumbu X lalu akan terbuka ke atas. Jadi akan jauh gitu dari sumbu X-nya. Lalu ada kalau D-nya lebih besar dari 0 dan A-nya lebih kecil dari 0, grafiknya akan memotong sumbu X di dua titik, lalu bentuknya akan terbuka ke bawah. Lalu kalau D-nya sama dengan 0 dan A-nya lebih kecil dari 0, maka grafiknya akan menyinggung sumbu X di satu titik, terbuka ke bawah. Lalu yang terakhir ada D-nya lebih besar dari 0 dan A-nya lebih kecil dari 0, maka grafiknya tidak akan mengenai sumbu X dan bentuknya akan terbuka ke bawah.
Nah, kita akan melanjutkan ke contoh soal dan latihannya ya. Karena materinya sudah selesai. Nah, contoh soal yang pertama. Tentukan nilai maksimum dari fungsi Y sama dengan AX kuadrat dikurangi X dikurangi 6. Pembahasannya tuh nilai maksimum dari suatu fungsi kuadrat adalah, tadi kan aku udah jelasin ya, maksudnya saya udah menjelaskan bahwa nilai maksimum itu sama dengan titik puncak atau ya titik puncak. Nah, cari titik puncaknya. Titik puncaknya itu adalah Y puncak sama dengan min D per 4A. Di mana D itu adalah B pangkat 2 dikurangi 4AC. Jadi min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Kita masukin ya angka-angkanya. Substitusikan. Min B pangkat 2 dikurangi 4AC dibagi 4A sama dengan min B-nya itu kan min 1 ya. Jadi min 1 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1. A-nya itu 1, lalu C-nya itu min 6. Dibagi 4 kali 1 yang dimana A-nya itu 1. Jadi hasilnya adalah min 23 per 4. Jadi nilai maksimumnya adalah min 23 per 4. Untuk contoh soal kedua, jika grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah AX ditambah B mempunyai titik puncak di 1,2, tentukanlah nilai A dan B. Nah, pembahasannya ya, gunakan rumus min B kuadrat per 2A sebagai nilai X titik puncak. Sehingga min A per 2 dikali 1 yang kan kita cari AB tuh AB-nya tuh A tuh ada di A itu koefisien X dan B itu konstanta ya. Jadi min A per 2 kali 1 sama dengan 1. A sama dengan min 2. Nah, itu 1 dari mana? Kan X-nya, titik puncaknya tuh 1 ya. X-nya, X titik puncak tuh 1. Lalu substitusikan titik puncak 1,2 ke dalam persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C diperoleh 2. 2 itu dari Y ya. 2 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah A kali 1 ditambah B. Jadi 1 sama dengan A tambah B. Dari persamaan baru, substitusikan nilai A sama dengan min 2. Jadi 1 sama dengan A ditambah B. 1 sama dengan A-nya itu min 2 ditambah B. Jadi B adalah 3. Jadi nilai A dan B berturut-turut adalah min 2 dan 3. Nah, selanjutnya contoh soal ketiga. Tentukan grafik yang melintasi min 1,3 dan titik minimumnya yang dengan puncak grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Nah, pembahasannya itu titik puncak Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 4X tambah 3 adalah, kita tadi cari ya, kita tadi lihat apa namanya rumusnya, XP, YP, atau kalau tadi di materi mah H, K ya, itu tuh. Jadi XP itu X puncak, Y puncak sama dengan min B per 2A, min B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 4A. Nah, kita masukin, kita substitusikan angka-angkanya. Di mana A adalah 1, B adalah 4, dan C adalah 3. Jadi, min 4,2, min 4 bagi 2 maksudnya. Min 4 bagi 2, min 4 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 3 dikali 1 dibagi 4 kali 1. Nah, jadi min 2, min 16 dikurangi 12 dibagi 4. Jadi, titik puncaknya itu ada di min 2, min 1. Lalu, substitusikan nilai min 1,3 dan titik puncaknya dalam persamaan Y sama dengan A
kali X dikurangi XP pangkat 2 ditambah YP. Nah, Y-nya itu tadi 3 sama dengan A. X-nya itu min 1, X puncaknya itu min 2. Min 2, jadi min 1 dikurangi min 2 pangkat 2 ditambah min 1. Karena titik Y puncaknya min 1. Lalu jadi 3 sama dengan A1 pangkat 2 ditambah min 1. Jadi A-nya adalah 4. Maka grafik fungsi kuadrat yang dicari adalah Y sama dengan A kali X dikurangi XP pangkat 2 ditambah YP. Atau kalau tadi di materi itu X dikurangi H pangkat 2 ditambah Y ditambah K. Lalu kita masukkan substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui. A-nya 4, X-nya min 1, XP-nya min 2, dan YP-nya min 1. Jadi kita masukin 4 kali X dikurangi 2 pangkat 2 dikurangi 1. Y sama dengan 4 kali X pangkat 2 tambah 4X tambah 4 dikurangi 1 yang menjadi 4X pangkat 2 ditambah 16X ditambah 16 dikurangi 1 sehingga akhirnya grafiknya itu yaitu Y sama dengan 4X kuadrat ditambah 16X ditambah 15. Oh, ternyata contoh soalnya udah selesai ya. Nah, ini latihan untuk kalian. Kerjakan dimanapun kalian berada sekarang ya. Mau di rumah, di kelas, mau di pantai juga boleh-boleh aja gitu. Nah, soalnya yang pertama tentukan nilai maksimum dari fungsi Y sama dengan AX kuadrat dikurangi X dikurangi 4. Lalu yang kedua ada jika grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah AX ditambah B mempunyai titik puncak 2,3, tentukan nilai A dan nilai B. Lalu yang terakhir ada tentukan grafik yang melintasi 3,-1 dan titik minimumnya sama dengan puncak grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Nah, mungkin ini latihan yang saya berikan kepada kalian untuk mengerjakannya. Ternyata udah selesai ya materi yang saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kecepatan atau gimana gitu ya. Di sini juga saya masih belajar untuk menjelaskan lebih ya lebih materi dan ya terima kasih. Oke. Pokoknya makasih ya udah nonton sampai akhir ini video. Ini udah nonton sampai akhir, makasih. Dan oke. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.